Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel Emil Nur Salam. Biasalah kita akan terus membahas tentang habaib, ya, habaib, musuhnya umat beragama yang saat ini, ya, kita nggak tahu ke depannya nanti. Intinya kenapa kita bilang mereka musuhnya? Karena faktanya, karena fakta yang sudah terlihat dengan jelas, penipuan-penipuan yang selama ini mereka lakukan, pembodohan-pembodohan yang selama ini mereka lakukan. Dan kali ini kita membahas dengan dua hal, yaitu penentangan Allah, penentangan terhadap Allah, penentangan terhadap Nabi Muhammad Rasulullah, para nabi. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa orang yang menentang Allah dan Rasul itu hukumnya orangnya kafir. Orang yang menentang Allah dan Rasul itu kafir, hukumnya kafir, dihukumkan kafir. Ada tuh di dalam rukun iman. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, kiamat baik buruk. Jadi menentang Allah dan Rasul baik itu orang kafir. Baik, kita bahas apa bukti habaib itu menentang Allah dan Rasul. Kenapa sampai dibilang kafir? Nah, kita bahas tuh pertama dari dalam Quran surah Al-Hujarat 13. Ini yang kita selalu berkali-kali katakan, ya. Di dalam surah Al-Hujarat 13 Allah berkata, Allah tuh yang disembah manusia, yang disembah makhluk, yang diingat makhluk, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan isi langit dan bumi, itulah Allah. Allah namanya, ada yang punya nama. Yang punya nama itu yang menciptakan semua, yang selalu disembah para nabi dan rasul. Jadi Allah berkata di dalam surah Al-Hujarat 13, sesungguhnya semua manusia itu sama di mata Allah. Semuanya sama di mata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara, berbeda ras, semuanya sama. Sama-sama mulia. Namun di antara kamu yang paling mulia itu siapa? Allah berkata, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Itu yang paling mulia. Bedakan mulia dengan paling mulia. Jadi semuanya sama-sama mulia. Semuanya sama-sama mulia, baik laki-laki, baik perempuan, baik suku A, suku B, suku C, berbangsa-bangsa, semuanya mulia. Yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Hujarat 13. Nah, penentangan habaib di mana? Apa hubungannya dengan Al-Quran Al-Hujarat 13? Sama-sama kita ketahui bahwa para habaib itu mereka merasa lebih mulia dari anak cucu Nabi Adam lainnya. Para habaib itu merasa lebih mulia. Jadi kalau yang biasa paling mulia itu darah biru, mereka di atas darah biru lagi. Itulah mereka maksudkan. Artinya itu mereka tuh merasa paling mulia di antara manusia lainnya. Itu penentangan pertama. Penentangan mereka terhadap Allah itu pertama kali. Itulah maka mereka tuh disebut orang kafir. Ya, saat ini mereka disebut orang kafir karena mereka menentang Allah. Karena mereka merasa lebih mulia dari manusia lainnya. Ketakwaannya boleh kita tes. Tak kenal Allah mereka, boleh kita tes. Cari satu habib yang memang kenal mereka sama Allah. Kita buktikan. Pernah mereka berjumpa sama Allah tuh? Tidak pernah. Orang yang bertakwa tuh orang yang banyak-banyak mengingat Allah.
bukan banyak-banyak demo, bukan banyak-banyak provokator, bukan banyak-banyak membodohi, bukan banyak-banyak menjinahi istri jemaah, bukan. Orang tak bertakwa itu orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Ahzab 21. Yang banyak-banyak mengingat Allah. Itu penentangan pertama mereka, ya, penentangan pertama para habaib. Yang kedua, Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan, dan para rasul lainnya juga menyampaikan bahwa kita ini anak cucu Nabi Adam. Banyak itu ayat mengatakan bahwa kita ini lahir dari anak cucu Nabi Adam, bahwa kita ini lahir dari Nabi Adam. Makanya Nabi Muhammad mengakui bahwa dirinya anak cucu Nabi Adam, ya, anak cucu Nabi Adam. Nabi Muhammad mengakui itu. Para nabi-nabi yang lain, jelas-jelas kekasih Allah saja, mengakui bahwa mereka anak cucu Nabi Adam. Mereka kekasih Allah mengakui itu. Tapi ada para habaib mengakui bahwa mereka itu anak cucu Nabi Adam? Tidak. Mereka tidak mengakui bahwa mereka itu anak cucu Nabi Adam. Entah karena jijik mereka sama anak cucu Nabi Adam, entah karena hina anak cucu Nabi Adam, kita nggak tahu. Mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka itu anak cucu Nabi Adam. Tapi yang kita tahu kenapa mereka tidak mau mengakui, karena mereka takut sederajat sama anak cucu Nabi Adam lainnya. Mereka takut sama-sama dengan pribumi, sederajat sama pribumi. Mereka takut. Karena kalau mereka sudah takut sederajat, kalau mereka sudah sederajat sama anak cucu Nabi Adam lainnya, mereka takut tidak mendapatkan kemuliaan. Mereka takut tidak dapat dicintai orang-orang banyak. Mereka takut tidak akan mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan harta, tahta. Itu yang mereka takutkan. Kenapa mereka nggak pernah mau mengakui bahwa mereka anak cucu Nabi Adam? Karena mereka takut sejajar, mereka takut sederajat dengan anak cucu Nabi Adam lainnya. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka itu lebih mulia. Kasta mereka di antara manusia lainnya lebih tinggi. Itu perbuatan mereka. Itulah maka mereka itu orang kafir, orang yang menentang Allah dan Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad, para kekasih-kekasih Allah, mereka saja mengakui mereka itu anak cucu Nabi Adam. Dan ini para habaib, siapa ini? Mereka nggak mengakui bahwa mereka anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Takut sederajat. Ya, para habaib ini kok sudah sederajat dengan anak cucu Nabi Adam lainnya, maka mereka akan takut tidak dapat kemuliaan. Mereka takut tidak dapat dicintai. Mereka takut tidak akan mendapatkan harta kekayaan. Karena kan mereka kan mendapatkan kekayaan kan cuma di Indonesia ini. Di Indonesia ini orang mendapatkan menumpuk harta kekayaan, karena banyak yang bisa dibodohi. Makanya mereka mendapat harta kekayaan. Nggak ada lain, nggak bukan itu. Cuman mereka ini manusia yang tak tahu diri, sudah mencari kekayaan di Indonesia, mendapatkan harta kekayaan Indonesia, tapi masih mau membodohi, masih mau memberontak di Indonesia. Banyak seperti si Rizik, si Bahar, si Hanif, banyak lainnya memberontak. Ya, makanya mereka tuh sebenarnya bukan anak cucu Nabi Muhammad, bukan. Tainya aja bukan. Tuh, kira-kira seperti itulah pendusta mereka ini. Makanya ketika mereka sudah menentang Allah, menentang Rasul, inilah bukti mereka itu sudah orang kafir. Mereka itu sudah ingkar sama Allah. Banyak lagi penentangan-penentangan mereka sebenarnya, banyak. Masih banyak lagi penentangan-penentangan yang mereka buat. Bisa kita buktikan, bisa. Tapi ini saja satu contohnya tadi. Quran Surah Al-Hujurat 13 sudah mereka jelas, mereka tentang Nabi Muhammad mengatakan Nabi aja anak cucu Nabi Adam, mereka tidak mengakui. Ini saja sudah penentangan terhadap Allah dan Rasul. Mereka menentang Allah dan Rasul. Orang yang menentang Allah dan Rasul itulah disebut dengan orang kafir. Orang kafir, sesat yang nyata. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.